Selamat siang, selamat datang di acara Devotion. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di acara ini acara yang kita telah adakan sejak 2020, bulan Februari. Dulu tidak terbuka untuk umum, hanya untuk murid, tapi perlahan-lahan kita buka untuk umum. Dulu tidak ada di YouTube, sekarang perlahan-lahan kita masuk ke social media. Tapi ini merupakan satu kerinduan yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya untuk mengadakan acara ini sejak Desember 2019. Bahwa Tuhan ingin saya mengadakan acara seperti ini, tujuannya ya bukan ibadah ya, lebih kepada membawa kita masuk ke dalam pemahaman akan kebenaran firman Tuhan secara teratur, sehingga kita bisa masuk ke dalam keintiman yang dia sangat rindukan untuk dia miliki bersama dengan kita, keintiman daripada hubungan itu. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu menyelenggarakan acara ini, segala persiapan. Ya, terima kasih banyak, sangat memberkati sekali. Dan terima kasih juga untuk praise and worship, satu pujian penyembahan yang luar biasa. Saya sangat suka Charis Worship, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu, tapi saya sangat terberkati. Oke, kita mau masuk kepada pelajaran kita hari ini. Saya akan melanjutkan, dan ini kayaknya terakhir, mengenai the grace message. Ya, saya nggak tahu Bapak Ibu sudah mengikuti apa tidak pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita telah mengadakan 4 sesi pengajaran ini tentang the grace of God. Kita telah mulai di sesi pertama mungkin 2-3 bulan yang lalu, berbicara mengenai apa itu grace. Ya, grace itu adalah sifat Allah yang sudah ada sejak dahulu kala, tapi kita baru sekarang ini lebih menghargainya karena sekarang begitu maraknya pengajaran grace di mana-mana. Ya, tapi itu adalah sifat Allah yang sekarang telah dinyatakan di dalam pribadi Yesus. Jadi kalau nggak salah di Titus 2:11 dikatakan for the grace of God has appeared. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan begitu. Anugerah Allah telah nampak atau dinyatakan kepada semua orang. The grace of God that brings salvation. Jadi dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, sekarang lebih lagi dinyatakan the grace of God dalam pribadi Yesus Kristus, dalam apa yang dia lakukan di dunia ini. Jadi kalau kita boleh gunakan istilah zaman sekarang, Tuhan Yesus Kristus itu seandainya Allah melakukan apa yang anak muda sekarang lakukan, selfie, ya pada saat Allah melakukan selfie yang muncul adalah pribadi Yesus. Dia adalah gambar wujud Allah yang sempurna. Ya, jadi kalau Anda mau kenal Allah, ya harus kenal Yesus. Tidak ada jalan lain. Lalu sesi kedua kita bicara mengenai anugerah adalah kemampuan ilahi. It is the power of God. Kekuatan Allah yang menyelamatkan, menyembuhkan, memerdekakan kita, menyucikan kita. There is power in the grace of God. Ya, jadi itu adalah sesuatu anugerah yang diberikan secara gratis. Kita tidak harus layak, kita tidak harus pantas untuk menerimanya. Itu diberikan secara gratis ya. Jadi Tuhan begitu pedulinya, dia mengasihi kita, dia memberikan anugerahnya itu kepada setiap orang dan ada kuasa di dalam anugerahnya. It is an empowerment, itu adalah pemberdayaan. Pemberdayaan untuk memulihkan hidup kita, lalu meluncurkan kita ke dalam masa depan kita di dalam Kristus. Setiap kita punya masa depan, Bapak Ibu. Jangan anggap bahwa kalau Anda nggak tahu, itu bukan berarti Anda nggak punya masa depan. Itu hanya berarti Anda tidak tahu. Dan Anda perlu cari tahu. Silahkan nanti ke meja registrasi di Charis. Yang tepuk tangan itu pakai lanyard, tanda murid Charis. Jadi setiap kita punya masa depan. Nggak ada masa depan suram bagi orang Kristen. Itu orang dunia. Ya, jadi Anda perlu mengenal the grace of God. It is the power untuk merubahmu dulu, baru membawamu ke masa depanmu. Anda bisa lihat nanti di Charis punya Training Leaders Transforming Lives. Mengubah masa kehidupan dan berdampak kepada bangsa-bangsa. Ini bukan omong kosong. Ini di seluruh negara di mana ada Charis, kita memiliki ini dan kita melakukan ini. Ya. Dan itu adalah kita menyatakan the grace of God in action. Ya. Nah, ketiga, anugerah Allah itu harus diterima lewat iman.
Anugerah itu diberikan gratis, kemampuan itu gratis, tapi nggak otomatis kita mengalaminya. Nggak semua orang merespon kepada the grace of God. Tidak semua manusia merespon kepada kebaikan Tuhan. Maka itu ada yang masuk ke neraka. Tapi itu bukan kehendak dia. Itu kehendak manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya. Nggak ada lagi yang bisa dikorbankan. Tapi manusia ada yang tetap menolak. Tidak menerima dengan iman. Nggak bisa dipaksa. Jadi grace itu harus direspon dengan iman. Jadi istilah yang saya gunakan kalau saya mengundang Bapak Ibu makan, saya mentraktir, saya membayar makananmu, itu nggak otomatis Anda menjadi kenyang. Anda harus makan, Anda harus pergi ke restoran, Anda harus merespon. Bayi aja disuapin makanan pada saat umur 4 bulan, 5 bulan, kalau nggak buka mulut nggak bisa makan. Dia harus respon. Sama dengan the grace of God, you have to respond. Setiap janji-janji Tuhan di Alkitab harus direspon. Tugas kita belajar mencari tahu bagaimana meresponinya. Nggak merespon, nggak dapat apa-apa. Jangan salahin Tuhan. Salah orang yang Anda lihat di kaca pagi-pagi. Ya kan? Nah, jadi the grace of God itu sudah ada, sudah datang pribadi, dia sudah sediakan. Sekarang dia memberikan juga iman itu untuk meraihnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dia kasih grace, dia kasih firman untuk kita meraih iman, untuk meraih anugerah dengan iman yang timbul dari perkataannya. Lalu di sesi keempat, kita bicara mengenai grace and truth. Anugerah dan kebenaran itu harus berjalan seimbang. Kalau tidak nanti Anda tidak bisa bertumbuh dewasa rohani dan menggenapi masa depanmu. Seperti anak kecil, kalau Anda hanya mengasihi anakmu di rumah, memberikan segala sesuatu karena kebaikanmu kepada anakmu, Anda berikan semua, tapi Anda tidak mengajarkan kebenaran kepada anakmu, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan begini, jangan begitu, dia tidak akan mencapai masa depannya, Bapak Ibu. Sama dengan Tuhan, kita kepada kita. Dia kasih grace-nya, kasihnya, kebaikannya, semua diberikan kepada kita, tapi dia mengajarkan kita kebenaran. Agar kita bertumbuh dewasa dan menggenapi masa depan kita di dalam Dia. Yang terakhir, sesi ini saya mau bicara mengenai grace and freedom. Grace dan liberty atau freedom. Anugerah dan kemerdekaan atau anugerah dan kebebasan. Ya. Jadi grace and faith, grace and truth, grace and freedom. Ini 3 penting untuk kita pahami. Biar kita memahami kebenaran Tuhan dengan benar. Paulus berkata di Kisah Para Rasul 20:27, aku tidak lalai menyampaikan keseluruhan kebenaran firman Allah. Itu tugas kita, jangan sepotong-sepotong. Saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semua menyangkut mengenai grace, memang masih banyak lagi, tapi ini pada intinya ini. Nah, grace and freedom ini saya akan jelaskan. Saya sudah pernah memberikan ilustrasi di mungkin sesi pertama mengenai 3 orang yang ada di dalam penjara. Coba Bapak Ibu bayangkan ada 3 orang yang melakukan pembunuhan, pencurian, perampokan, pemerkosaan. Segala kejahatan di dunia yang dapat dilakukan mereka lakukan dan mereka tertangkap, mereka dihukum sepanjang seumur hidup di dalam penjara. Tidak ada lagi masa depan bagi mereka. That's it, selesai, finished. Dalam arti kata, sudah mereka tidak ada lagi bisa keluar dari penjara. Namun satu hari ada orang datang dan membayar segala denda, dosa, pelanggaran yang mereka bertiga lakukan. Tanpa mereka tahu. Jadi satu hari mereka bangun pagi-pagi, tiba-tiba pintu penjara sudah dibuka, mereka boleh keluar. Karena sudah tidak ada lagi penghukuman atas diri mereka. Tidak ada penghukuman, tidak ada penduduhan, tidak ada pendakwaan. Merdeka. Mereka boleh keluar. 3 orang ini. Nah, 3 orang ini responnya berbeda-beda. Yang pertama, dia tidak mau keluar. Dia bilang dia sudah merasa nyaman di dalam penjara. Karena dikasih makan gratis, tempat tidur gratis, ada teman-teman, dia bisa teratur hidupnya, diatur oleh penjara, dia sudah terbiasa dengan ikutan aturan, jadi dia tidak mau keluar, walaupun dia sudah bisa keluar. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua adalah orang yang begitu pintu keluar, dia langsung pergi keluar bersuka cita, merayakannya dengan teman-teman, berpesta pora,
hidup kembali dengan pola hidupnya yang lama, dia bersuka cita dengan teman-temannya, kembali kepada kehidupannya yang dulu dia pernah jalani. Lalu ada orang ketiga yang begitu keluar, dia langsung mencari tahu siapa yang telah melepaskan dia dari penjara. Dan dia ingin cari tahu dan dia ingin bertemu dengan orang itu dan dia ingin memberikan dirinya kepada orang itu karena dia tahu bahwa orang itu tahu cara lebih baik untuk menjalani kehidupan ini. Jadi 3 orang itu akan melambangkan bagaimana kita merespon kemerdekaan yang telah Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Ayatnya di Galatia 5 ayat 1 dikatakan begini. Nah, saya menerjemahkan ulang yang dari King James, karena kalau Anda baca di TB mungkin agak sedikit kurang jelas. Ya, oleh karena itu berdirilah teguh di dalam kemerdekaan di mana Kristus telah membebaskan kita dan jangan mau lagi dikenakan kuk perbudakan atau kuk perhambaan. Stand fast. Jadi stand fast therefore in the liberty. Karena itu berdirilah teguh. Ini tugas siapa? Tugas kita, bukan tugas Tuhan. Kita harus berdiri teguh di dalam kebenaran di mana Kristus telah membebaskan kita. Kedua, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu tugas kita lagi yang kedua. Harus kita tolak kalau ada segala sesuatu yang ingin membawa kita kembali kepada kuk perhambaan, perbudakan, kita yang harus tolak, bukan Tuhan. Jadi ayat ini berkata kita sudah dimerdekakan, kita memiliki kemerdekaan kita yang Tuhan Yesus berikan. Nah, Anda harus tahu kemerdekaan kita itu adalah Christian freedom. Kekristenan, kemerdekaan Kristen, yaitu hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Seperti di slide berikutnya ditayangkan. Jadi hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Itu arti daripada freedom, itu arti daripada kemerdekaan yang kita miliki, yaitu kemerdekaan Kristen. Di mana kita dimerdekakan ya di dalam dari belenggu apapun yang mengikat kita sehingga kita bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Tujuan daripada kita dimerdekakan adalah agar kita masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Persekutuan tidak bicara mengenai ibadah Bapak Ibu. Walaupun itu bisa kita lakukan. Persekutuan dengan Yesus berarti kita memiliki minat yang sama, memiliki tujuan yang sama, minat yang sama, dan kebiasaan yang sama. Common purpose, common interest, and common practice. Itu arti daripada persekutuan. Ayatnya ada di 1 Yohanes 1. Bapak Ibu bisa baca pasalnya. Common purpose, tujuan yang sama. Common interest, minat yang sama. Common practice. Kita melakukan hal-hal yang sama. Itu arti daripada persekutuan. Jadi Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, membawa kita dari kegelapan kepada kerajaan terang, untuk kita bisa masuk ke dalam persekutuan dengan Dia. Karena masa depan kita ada di dalam Dia. Namun kita masih hidup di dunia ini. Karena kita masih hidup di dunia ini, kita punya musuh Bapak Ibu yang ingin mencuri kemerdekaan yang kita miliki di dalam Kristus. Ada pencuri, ada pembunuh, ada yang ingin membinasakan kita di dunia ini. Ada 3 musuh intinya dalam dunia ini yang kita hadapi Bapak Ibu. Pertama iblis, Yohanes 10 ayat 10b, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu musuh pertama. Kedua, musuh kita adalah dunia ini. Jangan lupa Bapak Ibu, kita ada di dunia tapi kita bukan orang dunia. Jangan cintai dunia. Cintai kehidupan, tapi jangan cintai dunia. Itu kata kitab 1 Yohanes 2 ayat 15 dan sampai 17. Musuh kita kedua adalah dunia, karena 1 Yohanes 5 ayat 19 berkata, kita berasal dari Allah, tapi seluruh dunia ini berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh dunia, bukan sebagian. Seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seluruh itu termasuk pendidikan, politik, semua. Dan kalau kita tidak hati-hati,
Adapun gereja-gereja yang berada di bawah kuasa si jahat, kalau kita tidak hati-hati. Ya, jadi musuh kedua dunia, musuh ketiga adalah daging atau manusia lama. Nah, kita harus baca ayatnya ini karena ini mungkin agak membingungkan. Roma 8 ayat 6 sampai 8. Roma 8 ayat 6 sampai 7, maaf. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah permusuhan terhadap Allah. Daging kita, manusia lama itu bermusuhan dengan Allah, Bapak Ibu. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Jadi daging atau manusia lama itu adalah musuh kita. Kita harus berkuasa atasnya. Nah, di sini dikatakan ayat 6 tadi, karena keinginan daging adalah maut. Artinya kalau Anda mengikuti kedaginganmu, Anda itu akan membawamu kepada kematian, tapi bukan kebawa ke neraka. Dosamu tidak membawamu ke neraka, nanti saya akan jelaskan. Ini maut ini, kematian di sini adalah kematian sementara. Di Alkitab, kata kematian itu punya banyak versi. Ada kematian sementara, ada positional death, kematian posisi, consider yourself dead. Anggaplah dirimu sudah mati terhadap dosa. Itu positional death. Ada yang namanya kematian rohani, ada yang namanya kematian kekal. Ada berbagai macam kematian di dalam Alkitab. Jadi jangan bingung kalau Bapak Ibu membacanya. Kita harus bertanya, ini kematian apa yang dimaksud? Roma 8 ayat 6 berkata mengenai kematian sementara. Sementara kita fokus kepada kedagingan, itu Anda mati secara rohani. Cara Anda menghidupkannya, ya Anda harus beralih daripada kedaginganmu. Jadi itu musuh kita. Nah, kita diminta oleh Paulus di Galatia 5 ayat 1 untuk kita mempertahankan kemerdekaan kita. Sama seperti bangsa Indonesia yang sudah merdeka sejak 17 Agustus 1945. Sejak itu pemerintah harus mempertahankan kemerdekaan yang dia miliki. Begitu juga kita, Bapak Ibu. Kita harus mempertahankan kemerdekaan yang kita telah terima dari Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak mempertahankan lagi kemerdekaan itu, kita akan dibawa kepada kuk perhambaan, kuk perbudakan kembali. Sama seperti bangsa ini kalau tidak dipertahankan kemerdekaannya, akan dijajah kembali. Sama. Kita telah dimerdekakan, tetapi kita harus mempertahankan kemerdekaan kita itu. Nah, sebelum kita mempertahankannya, kita harus tahu apa yang kita pertahankan. Benar kan? Jadi nggak konsep saja, kita harus tahu apa yang kita pertahankan. Dari apa kita telah dimerdekakan dan apa yang kita berusaha atau kita harus pertahankan. Jadi kita harus cari tahu dari ayat Alkitab dari apa kita telah dimerdekakan. Nah, secara garis besarnya kita telah dimerdekakan dari 3 hal. Pertama, kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Kita baca Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat. Puji Tuhan. Kita tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat untuk memperoleh pembenaran oleh Allah. Untuk memperoleh posisi benar di hadapan Allah, kita tidak perlu melakukannya. Hukum Taurat kita tidak perlu mentaatinya lagi. Tuhan Yesus telah melakukannya untuk kita. Tetapi ada saja orang-orang yang sampai sekarang pun masih ingin membawa kita kepada hukum agama. Nah, Paulus berbicara tentang hal ini di kitab Galatia. Coba dia memberi contoh di kitab Galatia bahwa ada beberapa orang
yang ingin membawa mereka kembali kepada Taurat, khususnya dalam hal sunat. Galatia 5 ayat 2. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Kalau kita melakukan hukum Taurat lagi atau sebagian dari hukum Taurat, Kristus tidak berguna. Atau dalam bahasa Inggrisnya, Christ has no effect. Gak ada efeknya. Kristus, apa efek daripada pengorbanan Kristus? Gak ada lagi. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Dalam bahasa Inggrisnya, you have fallen from grace. Anda telah jatuh keluar dari anugerah Allah. Ini tidak bicara mengenai orang ke neraka. Ini nggak bicara mengenai itu. Ini hanya bicara mengenai orang yang sudah diselamatkan, tapi setelah diselamatkan, dia mengandalkan perbuatan dirinya untuk tetap selamat. Untuk tetap hidup berkenan di hadapan Allah. Ya, jadi kalau kita melakukan itu Bapak Ibu, kita keluar dari anugerah Allah. Anugerah Allah, the grace of God nggak bisa bekerja. Kita tetap ke sorga. Ini bukan masalah sorga dan neraka. Ini masalah di bumi. Kemampuan ilahi tidak bisa bekerja di dalam dirimu. Jadi kita harus mengerti bahwa kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat ataupun butir-butir lainnya yang ada. Di sini dibicarakan mengenai sunat, tapi butir-butir lainnya kita telah dimerdekakan dari itu semua. Kita tidak perlu lagi mentaati hukum Taurat untuk memperoleh keselamatan. Ini menggambarkan orang yang pertama di penjara tadi. Sudah dimerdekakan tapi dia lebih suka melakukan apa yang diatur oleh hukum Taurat. Agar dia bisa hidup benar. Nah, kalau kita melakukan itu, kita akan mengenakan lagi kuk perhambaan pada diri kita, ya, sehingga kita akan kehilangan kemerdekaan kita dan kita jatuh atau keluar dari kasih karunia anugerah Allah. Itu Paulus juga bicara mengenai hal ini di Galatia 2:21, tapi saya akan nggak masuk ke sana. Di situ dikatakan, aku tidak mau mengesampingkan, I don't want to frustrate the grace of God. Aku tidak membuat grace of God itu tidak efektif. Di Galatia 2:21 itu mirip-mirip. Maksudnya artinya Paulus tidak mau mengandalkan perbuatannya untuk bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi ini adalah hal pertama yang kita harus pahami. Karena kalau Bapak Ibu lihat sekarang peta gereja di dunia ini, masih saja banyak gereja-gereja yang masih mau menerapkan ya peraturan-peraturan agama, aturan-aturan agama dari perjanjian lama yang sudah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti harus ibadah hari Minggu, hari Sabat itu kudus. Kalau kamu nggak ibadah hari Minggu, kamu bisa masuk neraka. Nggak ada itu Bapak Ibu. Nggak ada orang masuk ke neraka gara-gara tidak ke gereja. Ya, jadi ini banyak sekali kalau kita lihat sekeliling kita, banyak orang yang berusaha mengenakan kuk perhambaan lagi kepada kita. Kalau kita nggak hati-hati. Oleh karena itu sangat penting untuk kita memahami kebenaran firman Tuhan agar kita tidak membiarkan siapapun untuk mengenakan kuk perhambaan pada diri kita. Tuhan sudah senang dengan kita karena iman kita kepada Yesus. Anda nggak bisa tambahan-tambahan itu dengan ibadah agama, peraturan agama. Nggak bisa. Anda memberikan perpuluhan apa tidak memberikan perpuluhan, itu nggak ada hubungan dengan sorga dan neraka. Itu ada hubungannya dengan kantongmu nanti. Benar. Kalau Anda mau hidup berkelimpahan, Anda harus memberi. Ada ayatnya, berilah maka kamu akan diberi. Satu tagaran yang digoncangkan, yang dipadatkan, menumpah keluar, akan diberikan kepada ribaanmu. Good measure, pressed down, shaken together, running over, sampai melimpah keluar, akan diberikan kepada dirimu. Itu janji. Jadi perpuluhan bukan soal
neraka dan sorga. Itu soal di bumi. Nah, peraturan-peraturan seperti ini, ya, kalau Bapak Ibu nggak mengerti, ya, Bapak Ibu akan bingung. Ini peraturan apa? Itu peraturan untuk mengatur kita di bumi. Nggak ada hubungannya antara kita dengan Tuhan. Tuhan is already pleased. Dia sudah berkenan dengan kita. Karena ada Yesus di dalam dirimu. It's more is enough. Nggak ada perpuluhan, nggak ada hubungannya antara Anda dan sorga. Itu ada hubungannya antara dirimu dan orang lain di bumi. Paham ya? Nah, kalau itu dipakai sebagai kuk kepada dirimu, bebanmu berat. Anda akan kembali kepada kuk perhambaan. Nah, apakah saya anti perpuluhan? Oh, jangan salah. Saya tidak pernah lalai memberi perpuluhan. Karena saya tahu fungsinya apa, untuk di bumi. Dan karena itu saya diberkati, salah satunya. Tapi jangan bawa itu sebagai aturan agama. Paham ya? Nah, ini perlu dijelaskan kepada orang-orang agar mereka tidak merasa tertuduh. Nah, saya hanya berikan contoh ini karena ini sedang marak di mana-mana, masalah hari Sabat, masalah perpuluhan, masalah macam-macam. Yang sebenarnya sudah tidak ada relevansinya antara hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan udah pleased, puas, senang dengan kita karena iman kita kepada Yesus. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman itu yang menyenangkan Allah, bukan uangmu. Uangmu menyenangkan orang di sebelahmu. Amin. Jadi kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat oleh karena kebaikan Yesus. Yang kedua, kita telah dimerdekakan dari hukum dosa dan maut. Roma 8 ayat 2. Roma 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Kita merdeka di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Ingat itu Bapak Ibu. Banyak orang, kayak orang yang kedua tadi di ilustrasi, merdeka dia melakukan keinginannya dia. Itu bukan orang merdeka. Merdeka melakukan keinginanmu itu bukan orang merdeka. Itu definisi dunia. Ini definisi Alkitab. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Maksudnya apa? Maksudnya begini loh. Roma 6:23 berkata upah dosa adalah maut. Setelah Anda menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dosa tidak bisa mengirimmu ke neraka. Gak banyak orang bisa terima itu. Kalau dosa bisa mengirimmu ke neraka, berarti pengampunan pengorbanan Yesus gak ada artinya. Apakah berarti saya boleh berbuat dosa? Kalau Anda bertanya begitu, berarti Anda belum lahir baru. Itu pertanyaan orang yang belum lahir baru. Kalau gitu gue boleh berbuat dosa dong. Masa orang sudah lahir baru punya pikiran begitu? Aneh menurut saya. Nah, ini semua dijawab oleh Paulus di Roma 6. Tapi dosa nggak bisa mengirim kita ke neraka, Bapak Ibu. Dosa sudah tidak berkuasa lagi atas hidup kita sebab kita tidak hidup di bawah hukum Taurat tetapi di bawah grace. Kalau boleh ditayangkan, dosa tidak punya kuasa atas diri kita. Tapi kita masih punya kemampuan untuk berbuat dosa. Hati-hati. Kita telah dibebaskan dari dosa, bukan dari kemampuan untuk berbuat dosa. Artinya kita masih berbuat dosa. Ada konsekuensi nggak dosa? Oh ada banyak. Jangan main-main dengan dosa. Saya nggak meremehkan dosa. Tapi dosa tidak bisa mengirimmu ke neraka. Tapi dosa dapat mematikanmu di bumi. Lebih cepat daripada yang seharusnya. Jangan main-main dengan dosa Bapak Ibu. Tapi nggak usah takut dengan dosa juga. Saya berkata begitu bukan untuk menakut-nakutin Anda. Ya,
Kalau bisa ditayangkan di slide-nya, ya. Jadi di situ dikatakan bahwa kita sudah dimerdekakan dari dosa, tetapi berikutnya, slide berikutnya, tapi tidak dimerdekakan dari kemampuan untuk berbuat dosa. Jadi kelahiran baru memerdekakan kita dari dosa, tetapi pemuritan membebaskan kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Ini penting. Kalau Anda punya dosa di dalam hidupmu yang kecanduan, nggak usah takut, nggak usah ditengking-tengking. Itu nggak bisa ditengking. Anda hanya perlu dimuridkan. Pemuritan itu salah satunya tujuannya untuk memerdekakan kita. Kalau engkau terus tinggal di dalam firman-Ku, kata Tuhan Yesus, engkau akan menjadi murid-Ku dan engkau akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan memerdekakanmu. Yohanes 8 ayat berapa? 31-32. Jadi artinya secara roh Anda sudah bebas dari dosa selamanya. Karena roh tidak bisa berbuat dosa lagi, 1 Yohanes 3 ayat 9, tetapi secara daging Anda setiap hari berlawanan dengan dosa di dalam daging. Anda harus bisa mengendalikannya. Dan pemuritan menolongmu untuk bisa menghadapinya. Jadi di meja sana ada registrasi untuk pemuritan di Keris. Itu tadi pesan sponsor nomor 2. Ya Bapak Ibu, jadi kita sudah dipanggil untuk merdeka, Galatia 5 ayat 13, tapi janganlah kamu menggunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Karena dosa ada efeknya. Tapi jangan takut. Kalau Anda jatuh ke dalam dosa, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, Dia setia, Dia akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Itu it's a promise. Ini ayat yang sangat kita butuhkan setiap hari. Jadi orang Kristen yang sudah lahir baru itu masih berbuat dosa, tetapi tambah lama berkurang. Kita belum sempurna di dalam jiwa dan tubuh kita, tapi sedang menuju kepada kesempurnaan. Roh kita sudah sempurna. Itu yang kedua. Ketiga, kita dimerdekakan dari prinsip-prinsip elemen-elemen duniawi. Nah, ini agak panjang. Saya harus bacakan kepada Bapak Ibu ayat-ayatnya, dan ini mungkin agak luput dari perhatian kita selama ini, karena ini mungkin jarang sekali dibahas secara terbuka di gereja. Saya mulai baca dari Kolose 2 ayat 8 dan 10, saya akan bacakan, ada beberapa ayat di sini. Saya berharap Bapak Ibu dengan sabar membacanya, merenungkannya, buka hatimu, biar nanti Roh Kudus yang berbicara kepadamu untuk memberikan pengertian ini yang saya ingin sampaikan, jelaskan. Hati-hatilah. Nah, ini peringatan lagi bagi kita. Supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia atau prinsip-prinsip dunia atau elemen-elemen dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah, dalam Yesus, berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi atau telah lengkap di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya lompat ke ayat 16 dan 17 dari Kolose 2. Ayat 16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Sekarang kita lompat lagi ke ayat 20 sampai 23 dari Kolose 2. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas, merdeka dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan, seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia.
peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Terakhir, Galatia 4 ayat 9 dan 11. Ini mengenai hal yang sama, elemen-elemen dunia atau prinsip-prinsip dunia. Galatia 4 ayat 9 sampai 11. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia, elemen-elemen dunia atau prinsip-prinsip dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini bicara mengenai tradisi, jadi ini kombinasi antara orang yang dipenjara yang pertama dan yang kedua. Yang kedua itu hidup dalam kedagingan. Banyak gereja zaman sekarang mengatasnamakan grace, tapi memasukkan unsur-unsur duniawi ke dalamnya. Anda harus mengikuti tradisi Yahudi. Anda harus memakai minyak urapan. Anda harus semua itu unsur-unsur dunia yang untuk kita sebagai anak Tuhan yang sudah dilahirkan dari sorga, gak ada sama sekali pengaruhnya. Anda harus ngerti itu. Banyak lambang-lambang di perjanjian lama, tipologi, bayangan, types and shadows, yang berlaku di perjanjian lama, tetapi di perjanjian baru sudah digenapi, diwujudi. Anda tidak perlu lagi hidup di dalam bayangan, Anda bisa hidup di dalam realita. Ibaratnya bayangan-bayangan di perjanjian lama itu melambangkan Kristus Yesus. Sekarang di perjanjian baru Yesus sudah datang, tapi yang Anda sembah bayangannya. Aneh nggak? Wah, aneh. Sama seperti minyak urapan adalah benda. Itu adalah minyak. Nggak ada kuasa di dalamnya. Dan tidak bisa mengeluarkan kuasa dari dalam dirimu. Nggak bisa. Apakah saya anti minyak urapan? Sama sekali tidak. Tidak ada makna rohaninya. Tetapi ada orang yang bisa menerima atau membuat imannya bekerja lewat hal itu. Tapi untuk hubunganmu dengan Tuhan, nggak ada gunanya. Dan jangan itu dibuat doktrin seolah-olah Anda harus memberlakukannya dalam hidupmu untuk melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupmu. Itu tidak benar. Tahun 2018, saya ditahbiskan oleh Andrew Wommack di Colorado bersama istri saya. Sebelum pada saat itu setelah 2 tahun kita mendirikan sekolah ini. Jadi kita untuk menjadi director kita perlu ditahbiskan. Dan itu petinggi-petinggi di sana mentahbiskan kita, ya. Itu yang mereka gunakan, nggak ada menggunakan syal, nggak ada menggunakan minyak, nggak ada menggunakan apa-apa. Yang mereka gunakan hanya satu, firman Tuhan diucapkan dan tumpang tangan. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, dari nubuatan-nubuatan yang disampaikan kepada saya dan Angeline, 75% sedang atau sudah digenapi. Tanpa bayangan-bayangan benda-benda. Karena kuasa Tuhan itu nggak perlu diperlengkapi dengan benda-benda. Kita ini manusia roh, kita di atas semua itu. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, saya didatangi oleh seorang wanita yang mau membeli rumah. Pak, saya mau beli rumah, bagus Pak rumahnya, saya suka sekali. Tetapi ada jimat di dalamnya Pak, ada jimat. Saya bilang, iya. Kamu tahu dari mana? Ya brokernya jujur, dia kasih tahu kepada saya. Jimatnya di mana? Jimatnya itu ditaruh di bawah lantai di ruang tamu, kan lantainya kayu. Jadi di bawahnya itu ditaruh jimat kayu. Ada kayu-kayuan gitu, ukir-ukiran. Kamu sudah lihat? Sudah. Jadi, ya gimana Pak, saya pengen beli rumah itu. Ya beli aja, saya bilang. Ya jimatnya gimana? Jimatnya itu jimat siapa? Jimat kamu? Bukan. Jimat siapa? Ya ada dukun yang taruh di situ.
Emangnya punya kuasa? Ya kan jimat. Ya yang bilang kayu punya kuasa siapa? Kalau kamu suka rumahnya, kamu ambil itu kayu jimat, kamu buangnya ke sampah. Selesai masalahnya. Benda, kalau Anda taruh imanmu di situ, dia bisa bekerja. Tapi itu berhala. Anda harus hati-hati. Maka itu banyak perdukunan di Indonesia. Kita nggak perlu hal-hal seperti itu. Kita hanya perlu perkataan Kristus. Perkataan itu punya kuasa. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, kata Yesus di Yohanes 6 ayat 63, adalah roh dan hidup. Yesaya 55:11 berkata, setiap firman yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku sia-sia. Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan dia akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. It will accomplish what it was sent out to do. Jangan Anda tunduk lagi kepada benda-benda dunia. Nanti Anda masuk kepada hal-hal yang semestinya Anda tidak masuk dan Anda akan kehilangan kemerdekaanmu. Kedengarannya menarik, exciting, seru. Tapi alkitabiah apa tidak? Kita ini dilahirkan dari sorga. Kita duduk di sebelah kanan Allah bersama dengan Kristus. You are seated together with Christ. Anda sudah ada di sana posisimu. That is your position. Tetapi secara realita Anda masih di sini untuk meneruskan pekerjaan Kristus. Masa Kristus masih pakai benda-benda sih? Nggak ada. Tetapi benda-benda itu bisa membantu untuk menolong orang imannya bekerja karena dia masih anak-anak secara rohani. Yesus pernah menggunakan ludah loh untuk menyembuhkan orang. Ada yang mau disembuhkan lewat ludah di sini? Silakan maju ke depan. Biar rame-rame kita tolong. Kalau ludah nggak ada yang mau kan? Tapi kalau hal-hal lain mau. Aneh nggak tuh? Jadi Anda milih-milih kan berarti kan? Keren kalau pakai apa gitu kan? Yang dari Yahudi, tradisi Yahudi atau apapun juga. Nggak ada maknanya lagi Bapak Ibu. We are free. Kita merdeka di dunia ini. Amin. Jangan perhambakan dirimu lagi kepada hal-hal yang dari dunia, elemen-elemen dunia, prinsip-prinsip dunia. Anda itu orang yang perkasa di bumi. Asal Anda tahu kebenaran ini. Nah, bagaimana Pak caranya biar saya tidak terbawa arus dengan ini? Paulus menasehati, be strong in grace. Di halaman terakhir saya tulis di presentation saya, know grace, live grace, be strong in grace. Anda harus kuat di dalam anugerah Allah. Itu ada ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 1. Paulus katakan, jadilah kuat di dalam anugerah Allah. Bagaimana caranya Pak? How do I become strong in grace? Anda tahu caranya? Coba tayangkan 2 Timotius 2 ayat 1. Dikatakan begitu oleh Paulus. Sebab itu, hai anak-anakku, jadilah kuat di dalam. Di sini katakan oleh, tapi di dalam. Be strong in the grace that is in Christ Jesus. Jadilah kuat di dalam anugerah yang ada di dalam Kristus. You have to be strong in grace. Nah, Paulus memberikan satu kesaksian bagaimana menjadi kuat di dalam grace of God. Kita baca ayatnya. Di 2 Korintus 12. Yang terakhir Bapak Ibu, 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya jangan
dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Stop sebentar. Meninggikan diri, ini penting. Kalau Anda berusaha meninggikan dirimu, Anda yang harus mempertahankannya. Nah, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, Tuhan ingin meninggikan diri kita. You don't have to do it yourself. Anda nggak perlu melakukannya sendiri. Biar Tuhan yang mengangkatmu dan Dia yang menopangmu. Jangan berusaha meninggikan dirimu, karena Anda akan kelelahan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Ini bukan dari Tuhan, tapi dari iblis. Untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan. Supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah anugerahku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Be strong in the grace tergantung kepada berapa banyak Anda menurunkan dirimu dengan tidak mengandalkan dirimu. Grace itu ada derajatnya Bapak Ibu. Anugerah itu ada derajatnya. Be strong artinya ya bisa be weak kan. Itu berukuran berbanding dengan berapa banyak Anda bergantung kepada dirimu. It's up to you. It's not up to God. Nah, ini yang kita perlu pahami, bahwa dengan kita sekarang belajar firman Tuhan, memperbaharui pikiran kita terhadap firman Tuhan, terlambat lama kita akan diyakinkan oleh Roh Kudus akan kuasa daripada firman dan lebih mengecilkan kemampuan kita untuk melaksanakan apapun. Bukan berarti pasif loh. Jangan sekali-sekali mengatakan ya biar Tuhan yang bekerja. Oh salah, kita yang bekerja. Tetapi kita mengandalkan kuasa Tuhan di dalam diri kita. Ya, jadi jangan salah. For it is God who works in you both to do and to will for His good pleasure. Sebab Tuhan yang mengerjakan di dalammu perbuatan dan kehendak di dalam dirimu untuk kesenangan Dia. Filipi 2 ayat berapa itu? Ya, jadi kita tetap bekerja tapi Dia yang bekerja lewat diri kita, dan lebih banyak kita mengecilkan diri kita mengandalkan Dia, lebih banyak Dia bisa bekerja. The grace, the power of that grace akan lebih leluasa bekerja di dalam hidupmu. Jangan takut. Dia tidak pernah meninggalkan maupun membiarkan kita. Amin. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Semoga ini memberkati ya. Dan nanti Bapak Ibu kalau mau melihat lagi pengajaran ini, Bapak Ibu bisa masuk ke sosial media. Mungkin kalau ada yang mau PowerPoint-nya kita bisa berikan nanti. Tapi pahamilah bahwa the grace of God itu tersedia selalu bagi kita ya, untuk memampukan kita melakukan segala sesuatu yang Dia panggil untuk kita lakukan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan Kau mengajar kami untuk bagaimana hidup di dalamnya, menghidupinya, dan menjadi kuat di dalamnya. Bapak, terima kasih untuk anak-anak-Mu di tempat ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus agar pewahyuan demi pewahyuan Kau berikan kepadamu. Agar pertumbuhan kedewasaan rohani mereka alami dalam hidup mereka. Dan mereka akan berdampak di dalam lingkungan mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, puji nama Tuhan. Terima kasih Pak Irwan atas firman yang memerdekakan kita hari ini. Saya percaya walaupun saudara pakai masker, tapi saya lihat mata-mata saudara diberkati Tuhan luar biasa hari ini. Haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir pada acara Devotion hari ini. Kalau ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Devotion, boleh angkat tangan saudara supaya kami bisa tahu Bapak Ibu Saudara. Oh Shalom, tinggi-tinggi boleh?
Wow, ada banyak yang baru pertama kali hadir. Kami senang bisa sama-sama Bapak Ibu Saudara menikmati berkat dalam devotion. Kami bukan gereja saudara. Sekali lagi kami bukan gereja, tempat ini adalah tempat di mana saudara belajar kedalaman, keintiman dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kami juga mengucapkan terima kasih atas seluruh partner yang telah memberikan dukungan kepada Andrew Wommack Ministry Indonesia dan Charis Bible College Jakarta. Melalui ministry ini Bapak Ibu Saudara juga telah membantu pekerjaan pemberitaan Injil, kasih karunia dan iman yang diberitakan terus dari tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara rindu untuk memberkati pelayanan di tempat ini, khususnya untuk Charis Devotion, saat ini di layar Bapak Ibu Saudara sudah ada nomor rekening dan QR Code yang tampil. Bapak Ibu Saudara dapat memberi di sana, atau kalau Bapak Ibu Saudara melakukan transfer kepada nomor rekening tersebut bisa dikasih pesan untuk Charis Devotion. Nah Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa salah satu sifat Allah adalah memberi. Kita ada di dalam Tuhan. Waktu Allah kita memberi, kita juga menjadi anak Tuhan yang memberi. Dan saya percaya persembahan Bapak Ibu Saudara akan sangat memberkati penyampaian berita tentang kasih karunia dan iman yang seimbang diberitakan kepada banyak orang. Terpujilah Tuhan Yesus atas pemberian Bapak Ibu Saudara. Pengumuman berikutnya adalah di luar dari ruangan ini kami ada satu booth namanya Charis Booth. Charis Booth itu apa? Saudara kalau mau tanya tentang apa sih Charis, apa itu Charis, nah ada di sana. Lalu kapan sih, tadi Pak Irwan juga udah sempet ya, kalau ada yang mau daftar. Nah pendaftaran untuk kelas berikutnya adalah kelas kita namanya CJ6, itu ditutup tanggal 15 Juli. Jadi sebelum 15 Juli pastikan saudara sudah masukin semua persyaratan diinginkan. Nah kalau saudara ingin bertanya lebih lanjut, ada petugas teman kami yang ada di sana pakai lanyard, mereka akan dengan senang hati menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua adalah Bapak Ibu, kita akan mengadakan Charis Healing pada tanggal 23 Juli. Tempatnya di sini juga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengetahui tentang firman Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan tentang kesehatan kita, kesehatan ilahi dalam hidup saudara, saudara datang pada tanggal 23 Juli di tempat ini. Amin. Saudara bisa ajak undang semua teman atau siapapun yang butuh didoakan, saudara bisa ajak itu teman-teman semua untuk hadir pada tanggal 23 Juli, hari Sabtu saudara, bulan depan hari Sabtu. Selamat siang Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus memberkati.